Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast santai bersama Faiz dan Fikri. Oke, kami di sini ingin mewawancarai salah satu UMKM yang berada di Kampung Bulak, RT berapa? 07 RW 9. 7 RW 9. Oke, di sini dengan siapa? Pak Tri Widodo. Om, boleh gak sih ceritakan sedikit profil singkat Omnya dan usaha roti bakar ini? Terima kasih. Saya yang beratasnamakan Bapak Tri Widodo. Dulunya saya seorang karyawan pabrik, Pak. Karena kondisi pabrik udah nggak memungkinkan, terus kena corona, jadi ada pengurangan ceritanya itu atau PHK gitu. Jadi sekarang saya beralih profesi sebagai UMKM penjual roti bakar. Udah berapa lama sih Om? Kurang lebihnya 7 tahun. Oh, 7 tahun. Kenapa sih Om malah memilih roti bakar sedangkan banyak jajanan-jajanan yang lagi tren gitu seperti cimol, dimsum gitu. Kenapa Om milih roti bakar? Karena saya dari dulu nggak punya skill gitu, jadi mungkin saya beralih ke franchise ya. Kalau franchise itu udah dikenal orang, sedangkan saya tinggal nerusin. Oh ini usaha itu, ini usaha itu. Karena saya memilih roti bakar karena dia praktis, jadi kemungkinan besar itu nggak perlu adonan. Misalnya ini maaf nih, kalau kayak gorengan atau lainnya perlu adonan. Kalau roti bakar itu nggak perlu ada tambahan apa gitu, jadi mungkin praktis buat kita gitu. Untuk rotinya sendiri kan ada 2 jenis ya di roti bakar, ada yang buatan sendiri dan ada yang ngambil dari pabrik. Kalau itu Om sendiri, kita sendiri ya dari pabrik semuanya. Dari pabrik. Kita dari franchise-nya langsung. roti bakar. Ada gak sih Om kenangan-kenangan yang unik gitu bersama customer saat lagi dagang gitu? Mungkin kita salah menu. Salah menu, mungkin dia itu blueberry sama strawberry itu kita salah dengar gitu. Harusnya dia strawberry tapi saya kasih blueberry gitu. Jadi ngomel dia. Ya alhamdulillah kita ganti gitu. Karena kita salah dengar. Ya. Pas awal-awal buka tuh langsung ramai apa gimana tuh Om? Cara biar mancing customer biar tahu kan kita itu dari franchise ya, kemungkinan itu orang beli itu dia udah punya nama mungkin ya gitu. Jadi buka cabang ya? Mungkin cabang ini cabang itu. Alhamdulillah ya, waktu pertama buka itu ya dibilang sepi juga enggak, ramai juga enggak, sedang. Nah, untuk kendala-kendala dalam bisnis ini itu apa Om dalam roti bakar ini? Kalau kendalanya mungkin kita kendala di hujan ya. Kalau kita itu waktu itu kan kita franchise tapi di rumah, kecuali kita di jalan. Di jalan ya. Berarti Kalau cuaca sangat ngaruh Om. cuaca sangat ngaruh ya. Kalau hujan tuh kemungkinan kalau kita kan pakai online gitu, itu drivernya yang susah nyari drivernya. Tapi orderan mungkin ada mulu, tapi drivernya kemungkinan kalau kita di jalan, saya pernah ngalamin tuh setahun. Kalau hujan tuh jarang-jarang lewat gitu Bang. Yang jajan jadi kurang. Kalau kendalanya emang keadaan hujan. Kendala yang nomor 1 tuh hujan. Kenapa milih usahanya di rumah tidak di jalan gitu? Mungkin tahun 2019 itu kita di jalan, Pak. Itu pernah di pinggir jalan, itu daerah Depok. Karena di sana itu keadaan Covid, kemungkinan itu pembeli itu jarang yang beli. Karena ada perintah untuk di rumah. Karena kita dibawa ke rumah, kita belajar online, ya alhamdulillah ada mulu yang pesan online. Karena waktu itu Covid, jadi nggak jarang orang keluar. Mungkin pesennya pada di GoFood, terus di Shopee Food sama GrabFood gitu. Jadi kita alhamdulillah malah pendapatan lebih gede di online gitu. Cara soal topping ya, rasa apa sih yang paling diminatin oleh customer gitu? Nomor 1 itu adalah coklat keju. Coklat keju sama coklat gitu. Coklat Itu paling dominan ya. Manis. Oh iya Om, ada gak sih menu yang paling aneh gitu? Kalau aneh kita rasa abon.
Oh, Roti bakar abon. Yang isinya apa itu abon apa itu abon ayam tuh Abon sama ayam. karamel. Oh, Yang karamel. paling aneh gitu. Jadi alhamdulillah sih juga peminatnya ada gitu. Biarpun 5% dari penjualan kita tiap hari tapi ada mulu gitu. Dia nyoba gitu rasa-rasa. Iya, mungkin pengen nyoba ini, nyoba itu gitu rasanya. Bagaimana sih cara Om supaya pelanggan ini tuh nggak bosen gitu? Nggak, Ada daya tarik nggak Om? Mungkin Buat kalau orang itu nggak bosan. kita secara ini kualitas ya Mang ya, kita kualitas sama harga itu, jadi kita nggak naik harga biarpun udah bertahun-tahun tapi stabil dengan harga, terus kualitas isian cuma segitu gitu, jadi nggak ngerubah harga sama kualitas lah gitu. kalau misalnya bahan-bahannya tuh naik tuh dari kayak misalnya harga minyak, harga Kita alhamdulillah stabil Stabil. gitu. Oh, Stabil. stabil. Alhamdulillah dari 5 tahun ke belakang itu stabil. mungkin itu harga. salah satu kekuatannya ya, daya tariknya. Konsisten harganya. Konsisten. Banyak yang bilang Om kalau misalnya dagang roti bakar tuh banyak saingannya gitu, tapi semuanya gede gitu. Kalau persaingan emang ada ya. Jadi kalau tergantung rasa juga dan kualitas tadi ya saya bilang itu. Kualitas, ya. Jadi mungkin secara persaing itu lebih mahal, mungkin kualitasnya juga maaf nih kurang gitu. Iya. Apa dia alhamdulillah yang saya pakai ini roti fresh terus gitu. Jadi mungkin saya tuh nggak pernah nyetok gitu. Jadi kemungkinan besar itu dibilang kalau stok itu mungkin keras ya Bang ya, jadi kita ketahuan gitu itu rotinya Roti lama. lama gitu. Jadi kalau saya itu stoknya emang nggak begitu banyak, tapi yang penting laku terus gitu. Habis ya. Terus sih. Apa sih tantangan terbesar Om Selama ketika jualan roti bakar ini tantangan yang Om terbesar. takutin gitu? Mungkin dari franchise-nya Bang ya, kita itu kan franchise sama orang, takutnya iya. dia ada kendalanya tentang Modal. apa itu modal, pegawai sama sales gitu. Oh iya. Antara kalau pegawai mungkin ada yang apa berhenti, modal berkurang, Iya. sales itu mundur gitu. Jadi sales itu ngasih bahan yang mahal, sedangkan kita emang pengen stabil segitu gitu, konsisten, tapi salesnya ngasih kayak tepung atau apa gitu lebih naik gitu. Kendala kita takutin gitu. Oh, iya. Boleh spill sedikit gak sih Om? Misalnya apa sih kesalahan pemula pas baru-baru buka ini? Mungkin kalau kesalahannya di tempat ya, di Tempat, tempat. Nah, kurang kalau di pinggir strategis. jalan kurang strategis, sama apa itu kita penggorengan kita gitu, pemasakan kita mungkin terlalu gosong atau kurang matang. Mungkin ngasih selainya itu terlalu dikit, sisi susunya terlalu dikit gitu. Oh, iya. Apa pemotongannya juga nggak begitu rapi gitu. Ini promosi lewat sosmed itu Instagram, WA atau gimana? Kita paling dari Instagram ya, sama Google gitu, Instagram sama WA doang. Sama Facebook gitu. Tapi itu seberapa ngaruh buat usaha Om ini? Kalau ngaruh itu hampir 75%. Gede juga Ya ya. lumayan 75%. Ini kebanyakan yang beli tuh dari online apa offline? Kalau kita waktu apa itu dagang di pinggir jalan, Di jalan. itu kebanyakan kita offline. Offline, ya. Karena waktu itu kita COVID kendalanya kita balik ke rumah, di dalam gang lah ibaratnya gitu, kebanyakan online. Online. Itu kebanyakan orang-orang perumahan apa kayak biasa gitu di kampung gitu? Kalau itu kebanyakan yang setahu saya itu dari Shopee itu kan ketahuan ya mungkin perumahan. Kalau yang Grab sama Gojek itu kita nggak tahu apakah dia di kantor, apakah ada di rumah atau di perusahaan gitu. Gitu kebanyakan sih kalau dari Shopee itu kelihatan itu di perumahan mana gitu. Kalau Grab sama Gojek mah kurang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh iya. Berarti roti bakar ini udah daftar di Shopee Food, Gojek ataupun Grab atau bagaimana? Udah terdapat dari Gojek sama Grab sama Maxim juga, Shopee juga. Oh udah semuanya di berarti ya? aplikasi, Apa bedanya, mungkin ada strategi dari yang beli langsung atau yang beli di
aplikasi Gojek ataupun Grab itu ada promo tersendiri atau memang sama saja Om? Beda bang, kalau dari offline itu lebih murah karena nggak ada ongkir kan ya. Iya. Tapi kita ada promo gitu yang kalau yang lewat online gitu. Kita ada promo sekitar 20%. Mungkin apa visi ke depan untuk brand roti bakar ini? Kalau ininya ya moga-moga cepet apa itu berkembang ya bang ya, makin lebih terkenal, lebih berkembang dan kualitas kita lebih bagus lagi gitu. Apa mungkin kedepannya Om mau bikin sendiri nggak ikut franchise ini atau bagaimana, masih mau ikut? Kemungkinan besar ya mungkin bisa Sendiri. bikin sendiri gitu. Karena ikut orang kan juga kurang bagus gitu bang kalau misal buat usaha gitu. Mungkin. Berarti sistem dari ikut franchise itu pembagiannya bagaimana Om? Enggak, kita beli produk. Oh, beli produk. Jadi produk ada dari dia. Kita beli, untung kita sendiri. Oh. Ambil kita sendiri. Jadi untungnya itu kita sendiri yang ngelola gitu. Tidak dibagi-bagi. Bukan. Nah, kita cuma beli sekali brandnya dia gitu. Itu beli udah include apa sih namanya? Selai. Lengkap. Itu udah lengkap. Rasanya Udah lengkap. semua. Ada gak sih keluhan customer gitu dari misalnya rotinya tuh udah jamuran atau rasanya tuh ada yang basi gitu, ada gak sih keluhannya gitu? Kalau komplain dari customer tuh rata-rata mungkin kendala selai. Mungkin ada selai. yang kurang banyak karena kurang garing gitu, karena pembeli itu kita nggak dikasih request gitu. Jadi yang garing atau yang kurang terlalu dikit mentega, kebanyakan mentega itu jadi kita nggak ada request, kita tahu-tahu dia beli kayak seperti roti bakar yang itu kan emang roti kalau binangkit banyak. Kirain tuh yang kayak gini ternyata kan beda-beda rasanya gitu. Jadi beda-beda orang, beda rasa gitu. Jadi komplainnya tentang mungkin terlalu gosong, terlalu banyak mentega, terlalu sedikit selai gitu. Jadi komplainnya itu aja sih. Tips dalam memasak roti bakar itu mungkin, atau ada yang kayak yang tadi Om bilang menteganya harus sedikit atau harus agak dibanyakin supaya matangnya merata atau gimana? Yang penting kita merata aja bang, kita sesuai dengan request dari pembeli gitu. Dia pengen yang ini, misalnya pengen agak garing, jangan terlalu garing gitu. Jadi kita tergantung request. Kalau standar kita itu ya yang penting rata doang gitu dari bosnya gitu. Kan roti bakar kan identik dengan jajanan yang bukanya tuh ramainya malam ya. Betul. Gimana cara Om nyesuaiin pola tidur biar ketika jualan tuh nggak ngantuk gitu pas paginya gitu? Kalau kita kan di rumah ya, jadi kalau kita pagi siang sama malam itu tergantung ada bunyi dari online ya gitu. Kalau ini kita bisa gantian sama istri gitu. Jadi saya bisa tidur siang, istri bisa yang bikin roti gitu. Ganti-gantian. Jadi kalau misalnya saya emang harus ngantar bocah sekolah waktu pagi gitu. Jadi biarpun terbiasa tidur malam sih saya dari pekerjaan dulu gitu. Jadi udah terbiasa sih kalau ngatur istirahatnya itu gantian sama istri doang kalau siang sama malam gitu. Untuk prepare dari roti bakar ini tuh yang harus disiapin tuh apa? Mungkin kan Om belanja dari si franchise ini, yang harus disiapin tuh misalkan rotinya harus dipotong-potong dulu atau susu-susunya atau enggak, kita cuma membersihkan peralatan membersihkan aja. Masak gitu, wajan yang penting sama kebersihan gerobak gitu. Kalau misalnya cuma naruh-naruh kayak selai doang nambah, atau bersihin tempat selai yang perlu diganti toplesnya, terus membersihkan tempat margarinnya, peralatan dagang lah ibaratnya gitu. Nggak perlu persiapan harus ngadon itu. Enggak, berarti udah tinggal terima jadi, tinggal bersihin alat. Bagaimana cara Omnya menjaga semangat dan motivasi? Misalnya kalau penjualan tuh lagi sepi tuh, gimana sih caranya supaya semangat gitu? Karena motivasi kita ke kamu jangan ketawa-tawa, tak banting lengket nanti kamu. Sebagai pedagang nih Om,
bagaimana sih cara omnya supaya menjaga semangat dan motivasi ketika orderan atau jualan lagi sepi itu gimana caranya? Kalau motivasi saya itu dari keluarga ya bang ya, karena kita emang kebutuhannya dari jualan gitu, jadi dari dorongan dari keluarga gitu kita disemangatin dari ini gitu. Kalau dibilang kalau penjualan itu kadang apa itu pasang surut ya bang ya, kadang ada ramai ada ini ya, mungkin semangatnya dari istri gitu, kita minta doa dari istri, dari anak, dari orang tua gitu ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ini sepi besok bisa rame gitu, kalau bisa misalnya kita rame bisa stabil gitu. Mohon maaf nih om, kalau misalkan di setiap hari di sekitar semingguan jualan om itu sepi, om bagaimana mencukupi kebutuhan, sedangkan apa om itu ada usaha lain atau kerja sampingan lainnya, atau emang cukup di roti bakar aja? Kalau saya pribadi per minggu apa per bulan apa per hariannya gitu ya. Saya bukan jualan roti bakar doang gitu, di online tuh kita ada es, ada roti yang pedas, ada risoles gitu. Jadi ada pecel, waktu itu kita off dulu karena tenaganya kita nggak ada, karena kita nggak ada yang bantuin, cuma sama istri doang yang apa itu ngerjain. Jadi kita pending dulu, kita fokus ke yang roti sama es sama risoles dulu gitu. Pas jualan pecel tuh ramai tuh? Iya alhamdulillah, karena kita kekurangan tenaga, jadi kita off dulu gitu. Berarti semua yang tadi om sebutkan jualan itu dimasukkan ke online Shopee Food, Maxim. Untuk pendaftaran Shopee Food, Maxim ataupun Grab itu udah dari franchise om atau om yang ngajuin sendiri? Kita ngajuin sendiri, kita ngajuin sendiri. Ya, oh sebelum berarti belum ada belum ada pedagang offline gitu. Oh pas bikin akun di apa Shopee ya, Gojek tuh gimana tuh om? Ada biaya atau gimana om? Kalau biaya itu nggak ada sama sekali. Kalau biaya itu kalau saya bikin itu free gratis. Waktu itu kan waktu apa tuh daftar saya udah apa itu mangkal di pinggir jalan gitu kita. Pas di pinggir jalan. Mulai kita iseng-iseng sambil offline lagi sepi gitu, kemungkinan mungkin bisa meningkatkan penjualan lewat online gitu. Kalau ada persyaratan tersendiri nggak sih om ketika daftar itu, misalkan harus usahanya udah omsetnya harus segini atau emang enggak? Emang dari nol dulu, pemula dulu. Berarti dari pemula masih udah langsung bisa daftar? Iya, yang penting punya rekening. Rekening doang. Syaratnya itu yang paling utama sama KTP. Udah itu. Berarti pas awal-awal daftar di online tuh bikin akun tuh gimana tuh cara biar ningkatin ratingnya tuh om? Kalau ningkatin rating biar ramai gitu. Kita yang penting ada promo, sama yang pembelinya kita apa itu nyuruh teman-teman lah suruh beli gitu, buat kita ngasih renting, ngasih bintang, ngasih ngasih masukan gitu. Masukan positif gitu ya. Bisa. Kalau promo yang tadi om sebelum sebutkan 20% itu dari om tersendiri atau emang dari aplikasi tersebut? Kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Sama waktu itu kalau kita bikin yang ada apa itu dibantu sama Gojek sama Grab, itu kan ada didanain sama GoFood, GrabFood sama Shopee, itu berapa persen gitu kita ikut, tapi sambil kita juga ngasih promo juga. Nah kan kalau di misalkan contoh di salah satu aplikasi misalkan Gojek ataupun Grab suka ada potongan 20%, 30% plus gratis ongkir, itu ngaruh ke omnya atau emang dari aplikasinya aja itu om? Kalau biasa seperti itu? Kalau itu ngaruh dari penjualanan, tapi kalau untuk 20%, 30% itu dari sono sama kita bikin sendiri juga bang. Kita ada promo itu, ada iklan, ada apa itu pribadi juga gitu, ada yang misalnya maaf nih coret gitu, jadi promo itu banyak bang. Jadi kita tinggal milih dari situ tuh, milih kita bikin sendiri, ikut iklan apa dari sono yang tanpa iklan tapi penjualannya lebih banyak, tapi didanain sama kita sama online-nya gitu. Tinggal kita milih gitu, itu apa itu ya
kesukaan kita gitu, kita tinggal milih yang mana. Kalau misal pemula mungkin kita perlu iklan. Iklan bayar atau gimana? Kalau setahu saya itu, saya belum pernah nyobain ya. Iya. Itu kata ada yang teman bilang itu per klik itu berapa rupiah gitu, ada Per klik biayanya. penonton. Oh. Kalau kita misalnya mau beli ini, kita klik, oh ada promo nih gini, kita bayar ke online-nya itu. Sama kayak di Facebook, saya pernah juga jualan online. Bayar ke Meta Facebook itu sesuai per klik. Ya betul, tapi kan itu mengaruh juga kalau di per klik, oh ini ada promo ini mungkin bisa bantu kita juga gitu, buat pemula dulu gitu. Kalau misalnya ada kesempatan nih Om, pernah gak sih kepikiran berkolaborasi dengan brand kuliner lain gitu? Roti bakar kan identik mungkin dengan kopi-kopi. Mungkin kan anak muda zaman sekarang Gen Z ini sering ngopi dan ditemenin roti bakar. Mungkin Om ada pengen Kalau ngasih, Om? kita kerjasama mungkin belum ya. Belum. Belum, karena kita takutnya dia belum siap, kita orderan, dia misalnya ini keadaan dia lagi nggak enak badan, lagi pergi, sedangkan kita online kita itu bunyi. Betul. Dia Apalagi nggak konfirmasi permanen ya. dia nggak konfirmasi ke kita, jadi mungkin takut ada kesalahpahaman, dan kita di online itu takut ranking kita jatuh misalnya nggak ada persediaan ini, ternyata di off mulu gitu. Bisa mungkin kita bikin, misalnya ada es itu kita bikin sendiri gitu. Jadi untuk sekarang belum. Belum. Paling yang terakhir Om, satu pesan atau tips untuk teman-teman pendengar yang baru mau terjun ke usaha kuliner kaki lima ini atau ke UMKM ini, tipsnya mungkin untuk usaha baru. Kalau ini jangan takut dah ya buat usaha gitu. Kalau pengen usaha pertama ya kita bingung mau usaha apa, ya kita pengen agak maju ya kita ikut franchise dulu. Karena brand orang. Karena kalau kita ikut bikin brand sendiri belum terkenal atau orang masih, kalau orang Indonesia itu bilangnya kalau apa itu baru buka itu belum ada brandnya, dia itu agak susah. Mau beli itu juga begitu belum terkenal. Oh itu belum ada reviewnya. Belum ada rasanya, belum terkenal produknya, belum tahu harganya gitu. Ya kalau saya juga franchise aja gitu. Kalau buat mulai usaha. Buat pembelajaran Buat pemula mau usaha. Siapa tahu kedepannya bisa bikin brand. Bikin brand sendiri kalau udah punya skill. Oh ini harga sekian, produk sekian, bahan sekian gitu. Yuhu, kita mulai atraksinya bang. Pertama kita seset dulu nih roti ampe mangap lebar. Lanjut kita polesin margarin ampe rata. Beh mantap men. Giluy, lihat nih kita ujanin meses sama kacang sangre ampe bejibun. Manisnya bener-bener kagak ada obat. Jauh dah kalau dibandingin sama janji manis tukang ojek pengkolan. Kucurin susu kental manis biar isiannya lengket, kagak lari ke pelukan orang lain. Tutup rapet, poles lagi luarnya biar makin cakep pas nempel di wajan. Nah, sekarang waktunya dia berjemur di atas wajan panas. Bolak-balik dah ampe warnanya coklat mateng dan teksturnya jadi emprui di luar, lumer di dalam. Mantap men. Oke, sambil nunggu mateng, lihat nih keahlian tangan si abang nyiapin kardusnya. Set set set, dilipet-lipet ampe rapi. Giluy, kardusnya aja udah siap nampung kebahagiaan lu hari ini men. Giluy, lihat tuh rotinya, makin coklat, makin garing, makin mantap men. Baunya udah kemana-mana, bikin perut makin keroncongan aja. Dikit lagi mateng nih, teksturnya udah emprui banget kelihatannya. Kagak ada lawan dah. Langsung kita potong-potong, set biar gampang hapnya. Ingat ya, bagi-bagi temen, jangan pelit-pelit. Cemplungin ke kotak, bungkus rapi, yuhu, beres dah. Roti bakar paling emprui sedunia, siap meluncur ke perut lu yang udah keroncongan.